Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Di sebuah kota kecil yang diselimuti udara dingin dari pegunungan, berdiri sebuah gereja tua dengan jendela kaca berwarna-warni yang memantulkan cahaya pagi. Setiap hari Minggu, loncengnya berdentang tinggi, memanggil jemaat berkumpul dalam ketenangan ibadah. Di dalamnya, Pendeta Samuel, seorang lelaki berusia hampir setengah baya dengan janggut rapi dan tatapan teduh, selalu berbicara dengan suara yang penuh kehangatan. Jemaat memandangnya sebagai sosok yang berilmu, lembut, dan tak pernah meninggikan suara. Sesungguhnya, ia telah mengabdikan hidupnya untuk kebenaran, setidaknya itulah yang ia percaya. Namun jauh di dalam hatinya, ada ruang yang tak pernah ia buka kepada siapapun. Sebuah ruang pertanyaan, ruang sunyi yang kadang berbisik dalam malam. Siapa Tuhan sebenarnya? Setiap kali bisikan itu datang, ia mengusirnya dengan doa panjang, seolah ia takut pada jawaban yang mungkin ia temukan. Pada suatu pagi, saat gereja mulai dipenuhi jemaat seperti biasa, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun memasuki pintu kayu besar bersama ayahnya yang sederhana. Bocah itu bernama Amar, wajahnya polos, namun matanya memiliki sorot kecerdasan yang jarang ditemukan pada anak seusianya. Ia berjalan dengan langkah tenang, tidak gugup, tidak terpesona oleh ukuran bangunan atau keramaian. Ayahnya bekerja sebagai tukang kayu di kota itu, dan mereka datang bukan sebagai jemaat tetap, melainkan sebagai tamu. Amar duduk di barisan tengah. Ia menatap setiap ornamen di dalam gereja, terutama lukisan seorang lelaki dengan mahkota duri yang tergantung besar di dinding. Ia tidak takut, tidak bingung, justru ia terlihat seperti anak kecil yang sedang mengamati teka-teki yang sedang menunggu untuk dipecahkan. Sementara itu, Pendeta Samuel memperhatikannya dari jauh. Ada sesuatu tentang anak itu, sesuatu yang membuat hatinya gelisah, meski ia sendiri tidak tahu apa. Ketika kebaktian usai, Pendeta Samuel seperti biasa memberi kesempatan bagi siapa saja yang ingin bertanya atau berdiskusi tentang hal-hal keagamaan. Beberapa orang dewasa bertanya hal yang ringan, dan pendeta menjawabnya dengan mudah. Namun saat suasana mulai tenang, tangan kecil Amar terangkat perlahan. Jemaat menoleh. Beberapa berbisik, heran bagaimana mungkin seorang anak ingin berbicara dalam forum orang dewasa. Pendeta Samuel tersenyum hangat, meskipun di dadanya ada getaran halus yang tidak ia mengerti. "Silakan, anakku, apa yang ingin kau tanyakan?" katanya dengan lembut. Amar menatap langsung ke mata pendeta, tanpa ragu, tanpa takut. Dan pada detik itu, walau belum ada kata yang terucap, ruangan itu seakan menahan napas, karena semua orang merasakan sesuatu yang tidak biasa baru saja dimulai. Amar berdiri perlahan, langkahnya kecil namun mantap. Jemaat menatapnya dengan berbagai ekspresi, ada yang tersenyum lembut, ada yang terkejut, dan ada pula yang memandang seolah meremehkan keberanian seorang anak. Namun Amar tidak memedulikan itu semua. Ia hanya melihat Pendeta Samuel, seseorang yang ia hormati, bukan untuk ditantang, melainkan untuk diajak mencari jawaban. Suasana ruangan mendadak hening, bahkan suara napas terdengar begitu jelas. "Pendeta," ucap Amar dengan suara jernih, "saya punya pertanyaan tentang Yesus." Beberapa orang sudah mulai menegakkan badan, seolah tahu bahwa percakapan ini tidak akan biasa. Pendeta Samuel tetap tersenyum, namun di balik senyum itu ada detak jantung yang mulai berdentang lebih cepat. "Tentu, anakku, bertanyalah," jawabnya lembut. Tidak ada yang menyangka bahwa kalimat setelah itu akan menjadi awal dari sesuatu yang menggetarkan batin semua orang di ruangan itu. Amar mengangkat kepalanya, matanya memandang lurus tanpa goyah. "Jika Yesus adalah Tuhan, dan Tuhan itu Maha Hidup," katanya perlahan namun sangat jelas, "bagaimana bisa Yesus mati? Siapa yang mencabut nyawanya?" Sejurus kemudian, ruangan itu seperti membeku. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya ada satu pertanyaan, tajam, murni, dan sederhana.
Pertanyaan yang selama ini mungkin hanya berani dibisikkan dalam hati, kini diucapkan oleh seorang anak berusia 10 tahun. Pendeta Samuel terdiam. Ia membuka mulut, namun tidak langsung menemukan kata. Seluruh ajaran yang selama ini ia sampaikan terasa seperti benang kusut yang tiba-tiba ditarik dari pusatnya. Ia mencoba menjelaskan bahwa Yesus memiliki dua sifat, manusia dan ketuhanan, namun kata-katanya terasa bergetar. Jemaat menyimak dengan penuh perhatian, tetapi Amar tidak berdebat. Ia hanya mendengarkan, lalu mengangguk, seolah menghormati jawaban itu terlebih dahulu. Sikapnya bukan sikap seorang penantang, melainkan seorang pencari kebenaran. Setelah penjelasan itu selesai, Amar kembali berbicara, suaranya tetap lembut, tidak meninggi, tidak menyindir. Kalau yang mati adalah sifat manusia Yesus, katanya, maka yang mati bukan Tuhan. Tapi jika yang mati adalah Tuhan, berarti Tuhan bisa mati. Sedangkan Tuhan yang saya pelajari, tidak mungkin mati, dan tidak mungkin bergantung pada siapapun. Kata-kata itu meluncur seperti tetesan air yang jatuh, tenang, namun mampu membentuk gelombang besar dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Dan pada saat itu, Pendeta Samuel menunduk, bukan karena kalah debat, tapi karena suatu ruang lama dalam hatinya akhirnya kembali mengetuk. Pendeta Samuel tetap menunduk dalam keheningan. Jemaat menunggu, beberapa dengan napas yang tertahan, seolah tak ingin membuat suara sekecil apapun. Di dalam dada pendeta, ada perang sunyi yang tak pernah ia biarkan muncul ke permukaan. Kata-kata Amar barusan bukan sekadar pertanyaan, melainkan kunci yang membuka pintu lama yang selama ini ia kunci rapat dengan kepercayaan yang diwariskan. Tiba-tiba, ia teringat malam-malamnya yang penuh doa, saat ia bertanya dalam hati, apakah aku memahamimu, Tuhan? Amar tetap berdiri, tidak menekan, tidak memaksa jawaban. Ada kelembutan dalam cara ia menunggu, seolah ia memberi ruang bagi pendeta untuk bernapas, berpikir, dan merasakan. Jemaat mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, bukan ketegangan, melainkan kehangatan yang menyentuh. Ada yang mulai menunduk, seolah ikut merenung dalam keheningan itu. Gereja yang biasanya penuh suara nyanyian kini sunyi, namun bukan hening yang kosong, melainkan hening yang penuh makna. Pendeta Samuel akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, bukan pula karena marah, tetapi karena terharu. Nak, ucapnya dengan suara pelan dan serak, aku telah belajar, mengajar, dan berbicara tentang iman sepanjang hidupku. Tapi pertanyaanmu, menyentuh sesuatu yang paling dalam. Jemaat mulai merasakan getaran emosional yang menyentuh. Mereka melihat pendeta yang selama ini mereka hormati, bukan sebagai sosok yang tak terkalahkan, melainkan sebagai manusia yang juga sedang mencari kebenaran. Amar menunduk sedikit, memberi penghormatan. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa salah, pendeta, katanya dengan lembut. Aku hanya ingin tahu, siapa Tuhan yang sesungguhnya harus aku sembah. Karena aku percaya, Tuhan tidak mungkin lemah, dan tidak mungkin mati. Kata-kata itu bukan tantangan, itu adalah kejujuran seorang anak yang tulus. Dan tidak ada hati yang bisa mengabaikan ketulusan itu. Pendeta Samuel menutup matanya sejenak. Ia merasakan dadanya bergetar, seolah sebuah tirai panjang yang menutupi matanya selama. Ini perlahan mulai terbuka. Ia tidak memberikan jawaban, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa ia harus mencari jawabannya sendiri. Dan pencarian itu, baru saja dimulai. Malam itu, ketika gereja telah sepi dan kota mulai tenggelam dalam gelap, Pendeta Samuel duduk sendirian di ruang doa. Hanya ada lilin-lilin kecil yang menyala, memantulkan bayangan wajahnya di dinding, bayangan yang tampak letih dan penuh keraguan. Pertanyaan Amar kembali berputar dalam benaknya, seperti gema yang tak pernah padam. Jika Tuhan itu maha hidup, bagaimana mungkin Tuhan mati? Kalimat itu seolah menjadi palu yang mengetuk dinding hatinya yang paling dalam. Ia membuka kitab sucinya, mencari-cari jawaban yang selama ini ia ulang dalam khotbah. Namun malam ini, setiap kata terasa berbeda, seolah ia sedang membaca sesuatu yang baru untuk pertama kalinya.
Ayat demi ayat tidak lagi menjadi kenyataan yang pasti, melainkan jendela menuju pertanyaan yang lebih besar. Ia merasa panas dalam hatinya, bukan karena keraguan terhadap imannya, tetapi karena kerinduan untuk menemukan kebenaran yang sejati, kebenaran yang tidak hanya diucapkan bibir, tetapi juga diterima sepenuh jiwa. Tangannya bergetar. Ia teringat masa mudanya ketika pertama kali memutuskan menjadi pendeta. Ia teringat doa pertamanya, ketika ia berkata kepada Tuhan, "Bimbing aku menuju jalan-Mu yang benar." Dan kini, setelah puluhan tahun, ia menyadari bahwa jalan itu mungkin belum pernah ia temukan sepenuhnya. Air matanya jatuh, bukan karena kecewa, tapi karena kesadaran bahwa ia sedang dipanggil untuk mencari lebih jauh. Dan terkadang, kebenaran datang dari arah yang sama sekali tidak ia duga, seperti pertanyaan seorang anak kecil. Dalam keheningan malam, ia berlutut. "Tuhan," suaranya bergetar nyaris pecah, "jika aku salah dalam memahami-Mu, maka bimbinglah aku. Jangan biarkan aku tersesat dalam keyakinan yang hanya aku warisi, dan bukan aku pahami." Kata-kata itu keluar dari hatinya yang paling jujur. Tidak ada jemaat, tidak ada panggung, tidak ada kebesaran, hanya seorang hamba yang memohon petunjuk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak mencari jawaban untuk memberi ceramah, tetapi untuk menyelamatkan jiwanya sendiri. Ia tidak tahu kemana pencarian ini akan membawanya. Namun ia tahu satu hal dengan pasti. Pertanyaan Amar bukan sekadar pertanyaan. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan. Keesokan harinya, langit tampak sendu, seolah turut merasakan pergolakan yang terjadi semalam. Pendeta Samuel datang ke gereja lebih awal dari biasanya. Langkahnya tidak lagi mantap dan penuh keyakinan seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda, lembut, rapuh, namun jujur. Jemaat berdatangan seperti biasa, namun sorot mata pendeta mengembara, seperti sedang menunggu seseorang. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, Amar masuk bersama ayahnya. Begitu melihat anak itu, dada pendeta kembali bergetar. Amar berjalan mendekat dengan sopan, seperti anak yang memahami bahwa sapaan paling kecil pun memiliki makna yang dalam. Pendeta Samuel menghampirinya sebelum ibadah dimulai. Ia berlutut sedikit agar sejajar dengan tinggi Amar, dan berkata dengan suara yang sangat halus, "Nak, pertanyaanmu kemarin tidak keluar dari rasa ingin melawan. Aku tahu, itu keluar dari hati yang mencari Tuhan." Amar menatapnya, dan kali ini, sorot matanya bukan hanya cerdas, tetapi penuh kasih. Ia menjawab pelan, "Aku hanya ingin mengenal Tuhan yang sebenarnya, pendeta." Beberapa jemaat yang memperhatikan percakapan itu merasakan udara di ruangan berubah. Tidak ada lagi kesan debat, tidak ada lagi suasana menang atau kalah. Yang ada hanyalah dua hati manusia yang sama-sama sedang mencari jalan pulang kepada Sang Pencipta. Pendeta Samuel menarik napas panjang, lalu berkata, "Semalam aku tidak tidur, aku berdoa lama, dan aku merasa Tuhan benar-benar mendengarkan. Aku tidak memiliki semua jawaban, tidak hari ini." Jemaat menunduk, sebagian karena terharu, mereka melihat pendeta dalam bentuk paling manusiawinya. Amar tersenyum kecil, "Tidak apa-apa jika belum ada jawaban, pendeta. Yang penting kita tidak berhenti mencari." Kalimat itu sederhana, namun menggetarkan. Sebab selama ini, banyak orang merasa sudah sampai pada kebenaran, padahal jiwa mereka belum pernah bertanya. Dan hari itu, di dalam gereja tua yang sakral itu, tidak ada debat. Tidak ada suara meninggi. Yang ada justru ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, seolah seluruh ruangan sedang mendengarkan bisikan lembut dari langit. Pendeta Samuel kemudian menepuk lembut bahu Amar. "Terima kasih karena engkau datang kemarin," katanya, dengan mata yang kembali berkaca-kaca. "Engkau telah mengetuk pintu yang sudah lama ingin kubuka." Dan tanpa kata selanjutnya, mereka duduk dalam kesunyian yang damai, dua pencari kebenaran yang kini memulai perjalanan bersama, bukan sebagai guru dan murid, bukan sebagai pemenang dan yang kalah, tetapi sebagai hamba yang merindukan Tuhan yang satu, yang tidak mati, tidak tergantung, dan tidak berubah. Ketika ibadah dimulai, suasana terasa berbeda dari biasanya. Jemaat yang biasanya mengikuti setiap kata pendeta dengan mantap,
hari itu justru terlihat lebih banyak menunduk, seperti masing-masing sedang berbicara dengan hatinya sendiri. Lagu pujian menggema perlahan, namun dalam keheningan di antaranya, setiap orang seolah dapat mendengar suara napas mereka sendiri. Seakan-akan, pertanyaan Amar kemarin tidak hanya menyentuh hati pendeta, tetapi juga hati mereka semua. Ada sesuatu yang bergerak di dalam diri mereka, sesuatu yang sulit dijelaskan namun sangat nyata. Pendeta Samuel berdiri di mimbar, namun ia tidak membuka kitab lebih dulu. Ia memandang seluruh jemaatnya dengan tatapan yang penuh kehangatan, namun sekaligus penuh kejujuran yang baru. "Saudara-saudaraku," katanya pelan, hampir seperti bisikan, "selama ini mungkin kita terlalu sering berbicara tentang Tuhan, tetapi lupa untuk mendengarkan apa yang Dia ingin tunjukkan pada kita." Suara itu tidak menggurui, justru merendah, merangkul. Banyak jemaat mulai meneteskan air mata tanpa tahu alasan pastinya. Hati yang bening kadang menangis sebelum kata-kata bisa menjelaskannya. Kemudian pandangan pendeta beralih kepada Amar, yang duduk di barisan tengah. Tidak ada rasa tegang, tidak ada rasa unggul, tidak ada rasa kalah. Yang ada hanyalah penghormatan seorang pencari kebenaran kepada pencari lainnya. Terkadang, lanjutnya, kebenaran datang melalui orang yang paling tidak kita duga. Dan jika hati kita jernih, kita akan mengenalinya, bahkan jika ia datang melalui seorang anak. Jemaat terdiam. Mereka tahu ini bukan pujian kosong. Ini adalah pengakuan dari jiwa yang tersentuh. Amar menunduk dengan rendah hati, tidak merasa dirinya istimewa. Ia hanya seorang anak yang ingin memahami Tuhannya. Namun kejujuran itulah yang menyentuh banyak orang. Dan tanpa ada satupun kata tentang agama apa yang benar atau siapa yang salah, suasana ibadah berubah menjadi ruang renungan yang sangat dalam. Tidak ada kalimat debat, tidak ada pernyataan menang, hanya pencarian yang mampu menyatukan hati, bukan memisahkannya. Pada akhir ibadah, banyak jemaat yang tidak langsung pulang. Mereka tetap duduk, menatap lantai, menatap langit-langit, atau menutup wajah dengan kedua tangan. Bukan karena mereka bingung, tetapi karena mereka sedang berbicara dengan diri mereka sendiri, mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Hari itu, gereja tidak menjadi tempat yang penuh doktrin, melainkan menjadi tempat di mana hati-hati mulai kembali ingin mengenal Tuhan tanpa perantara rasa takut atau kebiasaan. Dan di antara mereka semua, pendeta Samuel tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Sejak hari itu, setiap kali gereja kosong dan pintu kayunya ditutup, pendeta Samuel duduk sendirian di ruang perpustakaan kecil di samping altar. Rak-rak kayu tua dipenuhi kitab, tulisan teolog, dan tafsir panjang. Namun hari ini, tangannya meraih sesuatu yang tidak pernah ia sentuh dengan serius sebelumnya, sebuah mushaf Al-Quran yang dulu diberikan oleh seorang sahabat lamanya, lalu ia simpan tanpa pernah ia buka. Kini, ia menatap sampul hijau itu lama sekali, seolah di hadapannya ada kunci yang ia tak pernah berani gunakan. Dengan tangan bergetar ia membukanya, perlahan, sangat perlahan. Pandangannya jatuh pada ayat tentang Tuhan yang tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Saat ia membaca kata demi kata, sesuatu di dalam dirinya runtuh, bukan dalam bentuk kesedihan, tetapi kelegaan yang begitu dalam, seperti seseorang yang telah menahan napas terlalu lama lalu akhirnya bisa menghirup udara. Air mata yang sejak malam-malam sebelumnya hanya menetes, kini mengalir tanpa ia cegah. Ia menyentuh dadanya, merasakan detaknya yang berubah. "Tuhan," bisiknya, suara itu patah, lirih, seperti memanggil seseorang yang selalu dekat namun seolah jauh selama ini. "Apakah ini jalan yang telah Engkau ingin aku lihat?" Di ruangan itu tidak ada suara selain gemerisik halaman kitab. Namun di dalam batinnya, ada suara yang terasa sangat jelas, bukan suara kata-kata, tetapi rasa keyakinan yang perlahan tumbuh seperti cahaya lembut yang merambat masuk ke ruang yang lama gelap. Beberapa hari berikutnya, ia tidak lagi berbicara dengan jemaat tentang ajaran-ajaran doktrin panjang. Ia lebih banyak mengajak mereka merenung, mencari Tuhan melalui hati, bukan hanya melalui tradisi. Jemaat merasakan perubahan itu, bukan sebagai keganjilan,
tetapi sebagai kedekatan yang menenangkan. Tatapan pendeta kini tidak lagi mengajar dari atas, tetapi mengajak berjalan bersama. Dan kehangatan itu menyentuh hati banyak orang, tanpa paksaan, tanpa ajakan terbuka. Namun perubahan terbesar bukan terjadi di gereja. Perubahan itu terjadi di dalam dirinya sendiri. Setiap malam ia membaca, menangis, dan merenung. Ia tidak pernah merasa sedekat ini dengan Tuhan sepanjang hidupnya. Dan yang paling menenangkan adalah, ia tidak merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya ingin jujur kepada Tuhannya. Dan dalam keheningan yang suci itu, ia tahu, suatu hari, ia harus berbicara. Namun hari itu belum datang. Belum saatnya. Namun cahaya telah masuk. Perjalanan itu telah benar-benar dimulai. Hari Minggu berikutnya tiba dengan langit yang tampak lebih pucat dari biasanya. Jemaat berdatangan, dengan langkah yang pelan, seolah mereka merasa ada sesuatu yang penting akan terjadi. Pendeta Samuel berdiri di depan altar, namun kali ini tubuhnya terlihat sedikit gemetar. Jemaat memperhatikan dengan penuh keheningan. Mereka tidak tahu apa yang akan ia sampaikan, tetapi mereka merasakan sesuatu yang besar sedang menunggu untuk diungkapkan. Amar dan ayahnya duduk di bangku yang sama seperti sebelumnya, tenang, tidak menonjol, hanya hadir. Setelah lagu pujian terakhir selesai, Pendeta Samuel tidak langsung berbicara. Ia meletakkan kedua tangannya di atas dada, menahan napas panjang. Lalu dengan suara yang serak namun jelas, ia berkata, "Saudara-saudaraku, selama bertahun-tahun aku berdiri di sini, berbicara kepada kalian tentang Tuhan. Namun aku menyadari, terlalu sering aku bicara, dan terlalu jarang aku mendengar." Suasana gereja menjadi begitu senyap hingga detik jam dinding terdengar. Pendeta menundukkan kepala, dan setetes air mata jatuh di bawahnya. Ia mengangkat wajahnya kembali, mata itu kini tidak lagi tampak sebagai pemimpin yang harus selalu benar. Mata itu adalah mata seorang manusia yang akhirnya berani jujur kepada dirinya sendiri. Beberapa hari lalu, lanjutnya, seorang anak bertanya, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menantang, tetapi untuk mencari Tuhan. Pertanyaan itu membuatku sadar bahwa aku belum selesai mencari. Jemaat terpaku. Mereka ingat pertanyaan itu. Mereka ingat keheningan yang menyertainya. Dan kini, keheningan itu kembali hadir, namun kali ini, terasa lebih lembut, lebih dekat. Pendeta Samuel menahan sesaknya dada. Aku menemukan sesuatu, suaranya pecah pelan, sesuatu yang membuatku ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Aku mulai membaca, aku mulai bertanya kepada hatiku sendiri, dan aku merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Air matanya mengalir lagi, lama, tanpa ia sembunyikan. Aku tidak meminta siapapun di sini mengikuti aku. Aku hanya ingin berkata, aku sedang berjalan menuju Tuhan dengan cara yang baru. Aku ingin jujur, pada diri sendiri, dan pada Dia yang menciptakan kita semua. Tidak ada sorak, tidak ada kecaman, tidak ada debat. Jemaat hanya menunduk, sebagian menangis, sebagian merenung, sebagian menggenggam tangan orang di sebelahnya tanpa kata. Amar menatap pendeta dengan mata yang lembut, seolah memahami bahwa hari itu bukan tentang kemenangan siapapun. Hari itu adalah hari seorang hamba kembali mendengar suara hatinya. Gereja tidak kehilangan pendetanya, justru hari itu, untuk pertama kalinya, mereka melihat pendetanya kembali menjadi manusia yang berjalan menuju Tuhan dengan penuh ketulusan. Malam itu, setelah semua jemaat pulang dan lampu gereja mulai dipadamkan satu persatu, Pendeta Samuel duduk sendirian di ruang kantornya. Jemari tangannya bergetar halus, bukan karena takut, tapi karena beban keputusan yang begitu besar. Ia memandang salib di depan meja kerjanya, kemudian memejamkan mata. "Tuhan, bimbing aku," bisiknya lirih. Tidak ada air mata kali ini, yang tersisa hanyalah ketenangan yang aneh, sebuah kedamaian yang pelan namun nyata. Setelah menarik napas panjang, ia berdiri, mengambil jaketnya, dan melangkah keluar menuju malam yang sunyi. Langkahnya membawanya ke arah yang bahkan ia sendiri tidak yakin akan ia tempuh malam itu, ke masjid kecil di ujung kota. Masjid yang sederhana, tanpa lampu gemerlap,
namun cahaya putihnya terasa hangat dari kejauhan. Hanya ada beberapa jamaah yang sedang duduk mengaji. Dan di salah satu sudut, Amar sedang menuntun ayahnya membaca ayat-ayat suci dengan suara yang pelan dan penuh cinta. Pendeta Samuel terhenti di ambang pintu, tidak masuk, tidak bersuara, hanya melihat. Dan di sanalah, tanpa ia duga, dadanya tiba-tiba terasa begitu ringan. Amar melihatnya pertama kali. Anak itu tidak terkejut, tidak bingung, ia tersenyum. Senyum yang begitu sederhana namun mengajak seperti tangan yang terulur tanpa kata. Amar bangkit dan mendekat perlahan. "Pak, tidak apa-apa. Di sini semua orang hanya sedang belajar mencintai Tuhan," katanya lembut. Kata-kata itu membuat pendeta menutup wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bukan pemimpin, bukan guru, bukan pendeta, hanya seorang hamba Tuhan yang merindukan kebenaran. Ayah Amar menghampiri, menepuk bahunya pelan. Tidak perlu tergesa, semua perjalanan rohani adalah rahasia antara manusia dan Tuhan. Tidak ada paksaan, tidak ada ajakan, tidak ada ajaran yang disodorkan. Hanya keheningan, kehangatan, dan penerimaan. Pendeta Samuel duduk di tangga masjid malam itu, mendengar lantunan ayat-ayat suci tanpa harus memahami setiap maknanya terlebih dahulu. Hatinya yang memahami lebih dulu. Dan malam itulah yang menjadi titik awal, bukan akhir. Ia tidak langsung menyatakan apa-apa. Ia tidak langsung berubah. Ia hanya menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Dan terkadang, dalam perjalanan menuju Tuhan, langkah pertama tidak harus besar. Cukup satu langkah kecil, dengan tangan yang bergetar, tapi hati yang ikhlas. Beberapa hari setelah malam sunyi itu, suasana kota perlahan berubah. Jemaat gereja melihat perubahan pada pendeta Samuel. Ia menjadi jauh lebih lembut, tenang, dan penuh kasih dalam setiap kata-katanya. Tidak ada lagi nada debat, tidak ada lagi perbedaan sebagai jurang, hanya ada ajakan untuk saling menghormati dan mencari kebenaran bersama. Orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang ia temukan pada malam yang ia habiskan di masjid, tetapi pendeta Samuel hanya tersenyum. "Aku menemukan kedamaian," jawabnya sederhana. Amar terus datang ke gereja, bukan untuk berdebat, tetapi untuk bertemu Samuel dan berbicara mengenai ajaran cinta Tuhan yang universal. Percakapan mereka kini bukan lagi lawan dan lawan, tetapi dua manusia yang sama-sama sedang belajar mengenal Pencipta. Mereka duduk berdua di bangku panjang, memandang langit, membiarkan waktu berjalan tanpa tergesa. Tak ada yang perlu diperdebatkan lagi, karena hati mereka sudah saling memahami. Suatu sore, dengan suara yang lembut dan mata yang berkaca-kaca, pendeta Samuel mengumpulkan keluarganya serta jamaah terdekat. "Kebenaran membawa kedamaian, bukan paksaan," katanya. "Dan aku ingin berjalan di jalan yang menenangkan hatiku." Tak semua memahami pada awalnya, tetapi mereka melihat dengan jelas cahaya yang terpancar dari wajahnya, bahwa ia telah menemukan rumah bagi jiwanya. Hari itu bukan hari kemenangan atau kekalahan. Bukan ada pihak yang kalah atau menang. Yang ada hanyalah seorang hamba Tuhan yang menemukan kedamaian dalam sujud, dan orang-orang yang menyaksikan dengan hati yang terbuka. Banyak dari jemaat merasakan hal yang sama, ketenangan yang lembut yang muncul hanya dari melihat keikhlasan itu. Beberapa mengikuti langkah pendeta, beberapa masih butuh waktu, dan itu tidak apa-apa. Hidayah bukanlah perlombaan. Amar berdiri di sampingnya, memandang dengan senyum penuh syukur. Anak kecil itu tidak pernah berniat menang dalam perdebatan. Ia hanya ingin kejujuran. Dan disinilah, perjalanan panjang itu berakhir, bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan air mata haru dan hati yang menemukan tempat untuk pulang. Ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati. Jadikanlah hati kami lembut dalam mencari kebenaran. Teguhkan langkah kami di jalan yang Engkau ridai. Lapangkan jiwa kami agar selalu mencintai sesama tanpa benci. Dan jadikanlah perjalanan hidup ini sebagai jalan menuju cahaya-Mu yang abadi. Amin. Terima kasih kepada semua sahabat yang telah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak harus ditemukan dengan teriakan atau emosi,
tetapi dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa terus membagikan kisah-kisah penuh